Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzilatul Hoiroh, NPM 41, Prodi Farmasi B. Saya ingin mempresentasikan tentang cyanobacteria. Cyanobacteria ini berasal dari kata Yunani, yaitu kyanos yang berarti biru dan bakterion berarti batang kecil. Sering juga disebut ganggang biru sebab berwarna hijau kebiruan. Cyanobacteria dapat berfotosintesis dan sebagian memiliki tubuh berbentuk benang seperti ganggang. Namun, cyanobacteria bukanlah ganggang yang sebenarnya karena bersifat prokaryotik. Sedangkan ganggang memiliki sel eukaryotik, cyanobacteria merupakan anggota dari Eubacteria. Selanjutnya, ciri-ciri cyanobacteria. Ada 3. Yang pertama, berbeda dengan bakteri pada umumnya yang bersifat uniseluler atau sel tunggal. Bentuk tubuh cyanobacteria ada yang multiseluler dan ada pula yang uniseluler. Yang kedua, cyanobacteria yang multiseluler berbentuk filamen atau benang. Contohnya Oscillatoria, Microsoleus, Rivularia, Pletonema, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu Cyanobacteria uniseluler, ada yang berbentuk bulat soliter atau sendiri dan ada pula yang berkoloni. Cyanobacteria yang berbentuk bulat soliter misalnya Chrococcus dan Anacitis. Ukuran tubuh Cyanobacteria berkisar 1 mm sampai 60 mm. Sehingga mudah diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Oscillatoria princeps merupakan cyanobacteria berbentuk benang dengan ukuran tubuh terbesar. Cyanobacteria memiliki klorofil A seperti tumbuhan berdinding sel tebal yang mengandung gelatin. Sebagian besar tidak berflagela, namun mereka bersifat motil, bergerak dengan meluncur, dapat hidup di air tawar atau air laut. Cyanobacteria yang berbentuk benang disebut juga trikoma. Terdiri atas sel-sel yang tersusun seperti rantai. Pada trikoma terdapat beberapa sel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama heterokista, berukuran lebih besar dari sel lain, mengandung E-nitrogenase untuk mengikat nitrogen. Kedua, baenot, bulat, kecil, berklorofil. Ketiga, akinet, tempat menyimpan cadang makanan, berdinding sel tebal, mengandung endosporae, ringlet, planet. Contohnya, cyanobacteria bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, habitat dari cyanobacteria. Cyanobacteria dapat hidup di berbagai tempat, antara lain di air laut, air tawar, rawa, sawah, kolam, air got, tanah, tembok, batu, gurun, bahkan menempel pada tumbuh-tumbuhan. Beberapa spesies dapat hidup di habitat yang ekstrim, misalnya di perairan yang bersuhu tinggi kurang lebih 72 derajat Celcius atau di lingkungan asam dengan pH lebih dari 7. Sistem reproduksi pada cyanobacteria ini ada 3. Yang pertama, pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan endospora. Pembelahan biner dapat terjadi pada cyanobacteria uniseluler maupun multiseluler yang berbentuk filamen atau benang. Pada cyanobacteria uniseluler, sel-sel hasil pembelahan ada yang langsung memisah dan ada pula yang tetap bergabung sehingga membentuk koloni. Misalnya Gloecapsa. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh organisme. Bagian tubuh yang terlepas akan tumbuh menjadi individu baru. Fragmentasi terjadi pada cyanobacteria yang berbentuk filamen. Pemutusan bagian tubuh dapat terjadi di bagian-bagian tertentu pada sel-sel yang mati. Yang ketiga yaitu pembentukan endospora.
Pembentukan endospora terjadi bila kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya pada kondisi kekeringan. Sel yang mengandung endospora ini disebut akinet. Akinet berasal dari sel vegetatif, berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya, karena mengandung cadangan makanan dan berdinding tebal. Bila kondisi lingkungan membaik, maka endospora akan tumbuh menjadi cyanobacteria baru, contohnya Nostoc sp. Selanjutnya, manfaat dan peranan cyanobacteria. Nostoc gleocapha dan Anabaena merupakan cyanobacteria yang mampu menangkap nitrogen dari udara bebas atau fiksasi nitrogen. Anabaena azolae bersimbiosis dengan akar sikas atau jaringan paku air Azolla pinnata dalam membantu penyediaan nitrogen. Cyanobacteria berperan penting untuk menambah materi dalam tanah. Ada pula cyanobacteria yang dapat dijadikan bahan makanan karena proteinnya yang tinggi, yaitu Artospira atau berbentuk spiral. Para pakar telah berhasil membudidayakan cyanobacteria ini untuk diambil proteinnya. Ada kemungkinan cyanobacteria ini dikembangbiakkan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan protein umat manusia. Spirulina juga menghasilkan senyawa karbohidrat dan senyawa lain dalam jumlah besar, sehingga spirulina dapat dikembangkan menjadi sumber pangan karena kadar proteinnya yang tinggi. Selain itu, spirulina juga berada dalam bentuk pil. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.